Bu, saldo ibu 100 miliar lebih. Teller muda itu gemetar. Suaranya bergetar di antara tatapan heran seluruh pegawai bank. Seorang wanita sederhana, berpakaian lusuh, menggendong bayi kecil. Kini jadi pusat perhatian. Semua orang yang tadi menatap sinis, kini membisu. Inilah kisah nyata yang mengguncang sebuah bank besar di Jakarta. Kisah tentang bagaimana satu wanita sederhana mengajarkan pelajaran berharga tentang harga diri dan kemanusiaan. Namanya Bu Rani. Siang itu, bank sedang ramai. Orang-orang berpenampilan rapi antre di depan teller. Ada pengusaha muda dengan jas mahal, ibu sosialita dengan tas branded, dan pegawai kantoran bersetelan lengkap. Semua tampak sibuk, hingga pintu kaca terbuka perlahan. Masuklah Bu Rani. Pakaiannya lusuh, sandal jepitnya sudah tipis, rambutnya berantakan. Di dadanya, bayi kecil tertidur dalam gendongan kain yang sudah memudar warnanya. Ia melangkah pelan ke arah antrean teller. Beberapa orang langsung menatap aneh. Ada yang menutup hidung, ada yang berbisik, bahkan ada yang tertawa kecil. Teller muda yang berjilbab modis meliriknya dari ujung mata. Saat gilirannya tiba, teller itu bertanya ketus, "Ibu mau ngapain di sini?" "Saya mau tarik uang, 1 juta saja," jawab Bu Rani pelan. Teller itu terkekeh. 1 juta? Dari tabungan ibu? Ia menatap Bu Rani dari ujung kepala sampai kaki, lalu berkata dengan nada merendahkan, "Ibu yakin tabungannya ada isinya? Ini bank, bukan tempat minta-minta loh." Beberapa pegawai lain menahan tawa, tapi Bu Rani tetap tenang. Ia hanya menyerahkan buku tabungan lusuh dan KTP yang warnanya mulai pudar. Teller itu mengetik malas, namun begitu angka muncul di layar komputer, wajahnya langsung pucat. Tangannya berhenti di atas keyboard. Ia menatap layar tak percaya. Manajer bank yang melihat dari kejauhan segera mendekat. "Ada apa?" tanyanya. Teller hanya bisa berbisik, "Pak, saldo ibu ini lebih dari 100 miliar. Ruangan mendadak hening. Bisikan berubah jadi keheningan yang menegangkan. Manajer langsung mempersilakan Bu Rani duduk di ruang nasabah prioritas. Tapi belum sempat ia bicara, seorang ibu sosialita yang dari tadi memperhatikan bersuara lantang. "Pak, masa orang seperti itu nasabah prioritas? Jangan bikin malu bank ini dong." Semua mata kembali menatap Bu Rani. Satpam maju ragu. "Maaf Bu, mungkin bisa diurus di luar saja ya." Bu Rani mengangkat wajahnya. Tatapannya tajam, tapi suaranya tetap tenang. "Kenapa? Karena saya berpakaian sederhana." Ruangan kembali hening. Tak ada yang berani bicara. Teller yang tadi mengejek berbisik pada temannya. "Paling juga saldo pinjaman, pura-pura kaya." Bu Rani menatap ke arahnya, lalu berkata, pelan, "Tadi saya mau tarik 1 juta, tapi sekarang saya ingin tarik semuanya." Manajer terkejut. "Maksud ibu, semuanya?" "Yah," jawab Bu Rani tenang. "Semua tabungan saya di sini." Pegawai-pegawai panik. Telepon berdering, kantor pusat dihubungi, satpam bolak-balik. Sementara, teller yang tadi, sombong kini pucat dan gemetar. Beberapa menit kemudian, 2 mobil pengangkut uang datang bersama 1 sedan hitam. Dari dalam keluar seorang pria berjas mahal. Direktur cabang bank itu sendiri. Ia menunduk hormat di depan Bu Rani. "Selamat siang, Ibu. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini," katanya sopan. Belum sempat suasana tenang. Seorang pria tua masuk. Semua pegawai langsung menunduk. Ia adalah pemilik saham besar bank tersebut. Yang membuat semua terkejut, pria tua itu tersenyum hangat melihat Bu Rani. "Rani, kamu di sini juga rupanya." Semua orang menatap tak percaya. Pemilik saham itu mengenalnya. "Maaf, Paman," kata Bu Rani pelan. "Saya hanya ingin tahu bagaimana orang di sini memperlakukan yang tampak sederhana." Pria tua itu menatap seluruh pegawai dengan tajam. "Seharusnya kalian tahu siapa yang kalian layani. Dia bukan hanya nasabah prioritas. Dia keluarga saya." Suasana langsung berubah. Teller menangis menunduk. Satpam terdiam. Direktur membungkuk meminta maaf. Bu Rani berdiri,
menatap semua orang, dan berkata dengan suara lembut, "Saya tidak datang untuk mempermalukan siapapun. Saya hanya ingin kalian belajar satu hal. Jangan pernah menilai orang dari penampilannya. Karena nilai manusia bukan di baju, sepatu, atau mobilnya. Tapi di hatinya, air mata menetes di banyak wajah. Ada rasa malu, sekaligus kagum." Bu Rani tersenyum, lalu berjalan keluar dari bank itu dengan tenang, menggendong bayinya yang tertidur pulas. Dan hari itu, semua orang yang ada di bank belajar satu hal, bahwa kemuliaan tidak selalu datang dengan pakaian indah, tapi dari hati yang tulus dan rendah hati. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe Nara Viral, agar kamu tidak ketinggalan kisah nyata penuh makna berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.